Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada pagi hari ini, kelompok 6 akan menyajikan presentasi tentang persamaan akuntansi, saldo normal akun, dan analisis transaksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Reza Vinola Nurdiana Ivani dengan NIM terakhir 635. Selanjutnya, Feni Dwi Puspitasari dengan NIM terakhir 638 dan saya sendiri, Aprilia Asara Andriani dengan NIM terakhir 647 dan yang terakhir adalah Dwita Andrea Arifianti dengan NIM terakhir 721. Baik, untuk yang pertama adalah persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menggambarkan posisi aktiva, hutang, dan ekuitas yang diakibatkan adanya transaksi yang terjadi pada perusahaan. Yang kedua adalah bentuk persamaan dasar akuntansi. Bentuk persamaan dasar akuntansi ada dua. Yang pertama adalah keseimbangan antara harta dan modal. Harta merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan sumber pembelanjaan untuk melakukan kegiatan usaha tersebut. Oleh karena itu, harta harus sama atau seimbang dengan sumber pembelanjaan. Yang kedua adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Harta perusahaan yang digunakan sebagai sumber pembelanjaan dalam kegiatan diperoleh melalui dua sumber, yaitu dari pemilik dan kreditur. Yang ketiga adalah aturan saldo normal. Aturan saldo normal adalah selisih positif antara sisi debit dan sisi kredit dalam sebuah akun dalam keadaan normal. Jika sebuah akun memiliki saldo normal debit, jumlah sisi debit akan selalu lebih besar daripada jumlah sisi kredit. Jika sebuah akun memiliki saldo normal kredit, jumlah sisi kredit akan selalu lebih besar daripada jumlah sisi debit. Yang keempat adalah tujuan analisis transaksi. Tujuan analisis transaksi sendiri ada dua. Yang pertama adalah menentukan akun-akun yang relevan dengan transaksi yang terjadi. Yang kedua adalah menentukan pada sisi mana pencatatan. Yang kelima, analisis transaksi. Analisis transaksi dilakukan untuk mengetahui pengaruh suatu transaksi terhadap posisi keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Yaitu sebuah persamaan yang menggambarkan posisi aktiva, pasiva berupa hutang dan ekuitas yang diakibatkan oleh transaksi dalam perusahaan. Atau dengan kata lain yaitu hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas, karena setiap transaksi bisnis akan mempengaruhi dua minimal akun dalam perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, atau aset sama dengan liabilitas plus ekuitas plus pendapatan plus beban. Aset yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan, contohnya aset lancar berupa kas, aset tetap berupa kendaraan, dan aset tidak berwujud berupa goodwill. Selanjutnya, liabilitas yaitu kewajiban perusahaan. Contohnya kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek contohnya utang dagang, utang bank, dan kewajiban jangka panjang contohnya utang obligasi. Selanjutnya ekuitas. Ekuitas yaitu hak yang dimiliki perusahaan. Contohnya berupa pref atau laba ditahan, saham biasa, dan modal disetor. Terima kasih. Yang terakhir, saya akan membahas tentang aturan saldo normal. Ada beberapa kelompok akun, contohnya aset, liabilitas, ekuitas, beban, dan pendapatan. Aset, saldo normalnya di debit, jika pertama di debit, jika berkurang di kredit. Liabilitas, saldo normalnya di kredit, jika pertama di kredit, jika berkurang di debit. Ekuitas, saldo normalnya di kredit, jika pertama di kredit, jika berkurang di debit. Beban saldo normalnya di debit, jika bertambah di debit, jika berkurang di kredit. Dan terakhir pendapatan saldo normalnya di kredit, jika bertambah di kredit, jika berkurang di debit. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dwita Andrea Arifianti dengan NIM terakhir 721. Selanjutnya yaitu tujuan analisis transaksi. Tujuan analisis transaksi
terdapat dua tujuan. Yang pertama yaitu menentukan akun-akun yang relevan dengan transaksi yang terjadi. Dan yang kedua yaitu menentukan pada sisi mana pencatatan tersebut. Jadi sebenarnya tujuan dari analisis transaksi itu dimaksudkan untuk menentukan akun-akun mana yang sesuai untuk didebitkan dan atau mana yang sesuai untuk dikreditkan. Kemudian analisis transaksi. Terdapat pada tanggal 17 Januari, perusahaan membeli peralatan berupa mesin cuci dan pengering senilai 10 juta rupiah secara angsuran dari toko elektronika. Analisis transaksi ini termasuk analisis bagi perusahaan yang dimana transaksi ini digolongkan sebagai transaksi pembelian kredit. Jadi akibat dari transaksi ini, perusahaan menerima peralatan baru berupa aktiva bertambah sebesar 10 juta rupiah, sebaliknya timbul hutang pada toko elektronika sebesar 10 juta rupiah. Jadi jurnal yang didapat persediaan pada debit senilai 10 juta rupiah dan utang usaha pada kredit senilai 10 juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Feni Dewi Puspitasari dengan NIM terakhir 638 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Transaksi keempat yaitu tanggal 25 Januari, perusahaan membayar hutang kepada toko elektronik sebesar 2,5 juta atas pembelian kredit tanggal 17 Januari. Analisis transaksi ini digolongkan sebagai transaksi pengeluaran kas. Akibat transaksi ini, perusahaan mengeluarkan uang kas berarti aktiva berkurang senilai 2,5 juta dan sebaliknya karena dibayar maka hutang pun akan berkurang sebesar 2,5 juta. Jurnal dari analisis transaksi di atas yaitu utang usaha sebesar 2,5 juta, pada kas sebesar 2,5 juta. Yaitu transaksi kelima tanggal 26 Januari, perusahaan menerima pendapatan jasa laundry sebesar 4 juta rupiah. Analisis transaksi ini digolongkan sebagai transaksi penerimaan kas. Akibat transaksi ini, perusahaan menerima uang kas berarti aktiva bertambah sebesar 4 juta rupiah dan sebaliknya diikuti dengan bertambahnya pendapatan sebesar 4 juta rupiah. Bertambahnya pendapatan berarti bertambahnya modal perusahaan. Jurnal dari analisis transaksi di atas yaitu kas sebesar 4 juta rupiah pada pendapatan sebesar 4 juta rupiah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.